Oke, kita mulai ya. Di materi ini 1 jam kita akan belajar tentang materi model-model pembelajaran. Seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, ada beberapa model pembelajaran yang mungkin sudah diterapkan di sekolah atau di pembelajaran di kelas begitu. Sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya saya kira sudah mahir gitu ya. Cuman untuk mereview otaknya agar lebih fresh gitu ya, mereview otak kita agar lebih fresh gitu. Bapak Ibu pastinya sudah ahli, tapi ini untuk lebih ahli gitu. Nah, ada beberapa model pembelajaran Bapak Ibu yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini ya. Oke. Nah, untuk apa eh, materi ini agar peserta dapat mengetahui ragam model pembelajaran dan karakteristiknya. Kemudian peserta dapat memahami cara pemilihan model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik ya. Karena kan peserta didiknya itu yang lebih tahu Bapak Ibu guru di kelas itu. Jadi Bapak Ibu guru memilih model pembelajaran yang seperti apa itu disesuaikan dengan karakter peserta didik seperti itu. Kemudian peserta dapat menghubungkan antara tujuan tujuan kemudian model pembelajaran dan indikator tujuan pembelajaran seperti itu. Oke, Bapak Ibu, biar tidak mengantuk, silakan ice breaking dahulu ya, Bapak Ibu. Eh, Sediakan kertas Bapak Ibu di depan Bapak Ibu, kertas, ya. Sudah dapat kertasnya, kemudian buatlah sebuah persegi, Bapak Ibu. Persegi, ya. Buatlah sebuah persegi. Campur, sudah. Ya. Kemudian yang yang kedua, buatlah sebuah segitiga di atas persegi yang salah satu sisinya berimpit dengan sisi atas persegi. Sudah Bapak Ibu? Yang ketiga, buatlah persegi panjang di dalam persegi yang sisi bawahnya berimpit dengan sisi bawah persegi. Dan yang keempat, buatlah lingkaran di dalam persegi dan berada di samping persegi panjang tanpa ada sisi yang berimpit dengan bangun lainnya. Apakah sudah, Bapak Ibu? Sudah bisa ditunjukkan gambarnya apa kira-kira ya? Apakah sudah, Bapak Ibu? Ya, sudah. Bisa ditunjukkan hasilnya apa? Ada yang mau raise hand mungkin? Oh, sudah jelas ya tadi anunya? Enggak, share screen. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa ditunjukkan mungkin Bapak Ibu hasilnya apa? Ada yang mau raise hand mungkin? Ya, Pak Jalaluddin. Hasil gambarnya apa, Pak? Waktu Bisa dilihatkan, Pak? kurang lingkaran, bentar. Kurang lingkaran, gitu, monggo. Baik, sudah, Bapak. Silakan ditunjukkan.
Monggo Rumah. ditunjuk. Rumah, nggih. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu, hasilnya apa? Hasilnya apa, Bapak Ibu? Posisi pertama. Ya Pak Jalaluddin katanya rumah. Ada lagi Bapak Ibu, ada yang mau menunjukkan? Bu Vina, hasilnya apa Bu Vina? Rumah, Bu. Rumah ya, rumah masa depan atau rumah? Lagi di kantor nggih kantor SD dia. Ini bermula mesti Ya, monggo. Yo, Oh, sinyal saya susah ya ini. Sinyalnya nge-lag bentar Bapak Ibu. Singapura mesti Singapura. Nah, Singapura itu apa kamu yang terkenal ranking satu dunia? Baik. Bisa ditunjukkan Bu Nurul Fitriana, dapat apa gambarnya mungkin? Gambarnya ini sih. Oke, rumah ya. Rumah. Apa rumah pintunya lingkaran? Rumah. Jadi bingung sih, Bu. Ya. Kalau Bu mungkin yang lainnya? Bapak Ibu yang lainnya. Bu siapa lagi? Bu Nurika. Hasilnya apa Ibu? Tidak kelihatan ini. Ya, bentuk rumah Iya. pintunya lingkaran. Oke, ya pintunya lingkaran. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Kenapa tidak sama antara Bapak Ibu yang satu dengan yang lainnya? Karena informasi yang diberikan Iya. kurang mendetail mungkin. Mungkin kurang detail. Ya, yang kedua mungkin pada sama loh Bu di IC breakingnya. Persepsi antara seseorang dengan orang yang lain berbeda. Oke ya, interpretasinya berbeda ya. Ya, kenapa kok berbeda? Nah, itu kenapa model pembelajaran nanti berbeda Bapak Ibu, yang satu dengan yang lain karena karakternya juga berbeda dan interpretasinya juga berbeda dalam memberikan pembelajaran yang baik untuk peserta didiknya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang monggo silakan akses menti.com Bapak Ibu. Silakan isi menti.com, kemudian isi ini copy paste ini ya. Copy pastekan ininya. Saya kirim di chat. Silakan isi mentimenternya Bapak Ibu. Menti.com ya Bapak Ibu. Silakan mengisi dulu. Silakan monggo, saya kasih waktu 5 menit. Oke, saya kasih di sini. Monggo diisi menti.com. Oke, sudah? Ya, saya kasih waktu 5 menit Bapak Ibu ya. Silakan diisi. Gimana Ini Bapak? kodenya ini ya 5136 Oke, dapat. ya, sudah saya. Tapi tulisannya kodenya itu tidak bisa ditemukan. Oh iya. Iya. Mungkin nggak ada spasinya Ibu. Mungkin nggak ada spasi. Nggak di spasi juga. Harus ada ya Bu ya. Hanya di 6 dan 8 saja. Itu sudah otomatis itu. Gimana? Bisa Bu kodenya. Harus ada spasinya ya Bu. Oke, dicoba Ibu. Coba saya yang nyoba juga ya. Saya coba. Ini mungkin bentar. Ya. Mungkin sebentar Ibu. Sudah bisa? Ada yang bisa? Pilot ya? Kalau yang di modul ajar kok beda ya? Belum bisa.
Sakit, Bu. Tidak bisa, Bu. Ibu mohon maaf, ini kode yang Ibu tampilkan dengan yang modul di bahan ajar yang ada di LMS kan berbeda. Apakah mungkin perlu coba yang di modul ajar atau bagaimana? Di yang Tidak bisa. Yang kodenya Ibu. iya kodenya berbeda dengan yang bahan ajar yang ada di LMS. Oke, coba Yang di semua aja. LMS berapa, Ya, Mbak? coba semuanya aja, Mbak. Coba di share yang di LMS. Yang di LMS berapa? Di iya, 987. di apa? Diketik, Bapak. Minta tolong diketikkan. Di chat. Saya masih buka LMS-nya ini. Sudah? Bisa? 2096. Tidak bisa juga ya? Oh, tidak bisa Nggak juga. bisa juga ternyata. Yang di bahan Oke, ajar ini juga dari nggak bisa. Bu, dari sana ini. Oke, kita lanjut saja ya. Mungkin yang lain, Bu, yang lain aja diisi Oh, yang iya. Mungkin ini diperbaiki masih yang Bapak Ibu. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf ini masih apa namanya? Sebentar. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran? Jadi pendekatan pembelajaran itu adalah sudut pandang seseorang terhadap nuansa proses pembelajaran. Contoh pendekatannya itu ada pendekatan saintifik, ada pendekatan etnomatematik, ada pendekatan sosiokultural. Kemudian ini kalau metode pembelajaran itu caranya. Biasanya Bapak Ibu atau mungkin biasanya mahasiswa saya ya yang saya ajar itu bingung antara metode dan model pembelajaran padahal berbeda ya. Kalau metode itu kata kuncinya cara yang digunakan ya. Kalau model pembelajaran itu kerangkanya. Jadi kalau metode pembelajaran itu metode pembelajaran itu adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun ke dalam kegiatan nyata agar tujuan tercapai optimal. Nah, beberapa metode pembelajaran, salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ibu ya, ada pembelajaran kooperatif, ada metode ceramah, ada metode brainstorming. Kemudian kalau model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Model pembelajaran memiliki sintaks khusus. Jadi apa itu sintaks Bapak Ibu? Langkah-langkah ya, langkah-langkah khusus atau sintak khusus yang tidak bisa diubah baik urutan maupun deskripsinya. Jadi kalau model pembelajaran itu ada sintak-sintaknya atau langkah-langkahnya, jadi harus berurutan. Nanti kalau nggak berurutan, model pembelajaran tidak sesuai gitu ya. Jadi sesuai dengan sintak-sintak khusus yang tidak boleh diubah. Makanya sintak 1, 2, 3 itu harus berurutan agar memperoleh model pembelajaran yang sesuai tujuannya gitu. Kemudian Ibu maaf, nggih, mau tanya, ya nggih. masih terkait dengan strategi Bu. Kan ada juga itu strategi. Bagaimana itu? Itu yang mana itu? Kalau strateginya itu
Strategi apa kira-kira itu? Strategi itu caranya, strategi pembelajarannya. Caranya. Iya itu. Iya bisa itu model pembelajaran. Caranya, apa namanya? Caranya untuk mengajar, gitu, strateginya. Oke, begitu Ibu. Caranya mengajar menggunakan model pembelajaran yang mana? PBL atau kooperatif atau tipe think, pair, and share atau yang mana lagi? Ya, jadi seperti itu Bu Ibu. Ya. Atau model pembelajaran itu tadi Ibu sudah menjelaskan tadi berbasis masalah, kemudian inquiry, discovery learning, dan kooperatif ya. Begitu. Oke? Ya. Oke, mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Eh, oh ya, ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Oke. Oke, kalau dasar pemilihannya Bapak Ibu. Eh, dasar pemilihan model pembelajaran itu ada karakteristik berdasarkan ada beberapa ya. Jadi antara di Jawa Tengah, walaupun sama-sama Jawa Tengah, antara di Pati sama di apa namanya di Kudus misalnya itu Bapak Ibu menggunakan model pembelajarannya yang mana gitu. Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda gitu. Nah, ini dilihat dari karakteristik peserta didik. Kalau peserta didiknya anak pondok gitu misalnya, kita menggunakan media yang smartphone mungkin. Anak pondok kan kurang bisa gitu. Nah, itu juga melihat karakteristik peserta didiknya, minatnya. Kalau di pondok kan akses akses untuk ke teknologi kurang begitu. Nah, itu bagaimana melihat karakteristik peserta didiknya. Kalau kemudian efektivitasnya, model pembelajaran, misal model pembelajaran problem based learning gitu, uh, efisien nggak untuk peserta didik A, di kelas A begitu. Uh, apa Kemudian kalau di apa namanya kooperatif gitu, efisien atau efektif enggak untuk peserta didik. Kemudian karakteristik materi pembelajarannya. Kalau materinya misalnya matematika, apakah cocok untuk menggunakan problem based learning gitu? Atau kalau mungkin geografi, cocok nggak menggunakan model pembelajaran kooperatif seperti itu. Nah, itu disesuaikan dari dasar pemilihan model pembelajaran itu dilihat dari karakter peserta didiknya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu sudah melihat karakternya, kemudian efektivitas dan efisiensi, kemudian tujuan pembelajarannya apa, kemudian karakter materi pembelajaran seperti itu. Bapak Ibu sudah ada kelompok belum? Dibagi kelompok belum ya? Belum ada ya kemarin? Belum, Bu. Oke. Oke, ini nanti ada kelompok soalnya. Jadi nanti atau dibagi dicoba individu dulu ya atau gimana nih? Ini ada kelompok nanti. Oke, saya lanjut ya. Nah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu cermati, perhatikan kasus berikut. Pak Ahmad melakukan pembelajaran matematika dengan materi pembelajaran bangun ruang di MI dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memecahkan masalah terkait volume bangun ruang sisi datar dengan tepat. Kemudian media yang digunakan adalah GeoGebra dan menggunakan LKPD cetak yang diberikan pada masing-masing peserta didik. Kemudian Pak Abdullah juga mengajarkan materi yang sama dengan tujuan yang sama, tetapi daerah madrasah Pak Abdullah termasuk daerah 3T yang memiliki keterbatasan pada media dan sumber belajar. Bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi model pembelajaran yang digunakan? Apakah memungkinkan untuk Pak Ahmad dan Pak Abdullah menggunakan model yang sama? Apakah Pak Ahmad sama Pak Abdullah bisa menggunakan model pembelajaran yang sama? Mungkin bisa raise hand Bapak Ibu. Mungkin ada yang berpendapat model pembelajaran. Jadi tadi model pembelajarannya tadi adalah prosedur atau kerangka ya, atau langkah-langkah sintaksnya ya, Bro Ibu. Mungkin bisa raise hand. Ada yang raise hand, Bapak Ibu?
Apakah bisa menggunakan model pembelajaran yang sama antara Bapak Ahmad dengan Bapak Abdullah? Sama tidak, Bapak? Bisa nggak pakai yang sama? Ada yang bisa nggak? Ada yang mau mengajukan pendapatnya, Bapak Ibu? Jadi bagaimana perbedaan, apakah memungkinkan untuk Pak Ahmad dan Pak Abdullah menggunakan model pembelajaran yang sama? Monggo, satu aja. Bisa raise hand? Model pembelajaran bisa nggak Pak Abdullah sama Pak eh, Ahmad itu menggunakan model pembelajaran yang sama? Kalau materinya apa ini? Matematika ya? Sama bisa nggak Bapak? Menggunakan model yang sama. Ya, gimana Bapak? Gimana Ibu? Bagaimana? Apakah bisa? Bisa menjawab, Bu. Ya, Bapak Fahmi. Eh, Mungkin kalau model pembelajarannya sama bisa, tapi Iya. untuk media pembelajarannya tidak mungkin karena biasanya di daerah 3T itu, mohon maaf, kelasnya tidak ada akses monitor atau layar monitor itu, Bu. Ya, ya. Terima kasih Pak Fahmi. Jadi bisa menggunakan model pembelajaran yang sama, tetapi medianya berbeda. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat. Terima kasih Bapak. Iya. Jadi ini, ya Bu, Bapak Ibu. Jadi pada kasus sebelumnya itu kan perbedaannya itu 3T ya tadi, yang satu 3T gitu. Kasus sebelumnya perbedaan letak geografis antara dua orang guru seharusnya tidak menjadi tolak ukur dalam memilih model pembelajaran. Karena sejatinya model pembelajaran dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran dimanapun tempatnya. Gitu. Nah, benar yang dikatakan Pak Fahmi ya, jadi medianya itu yang berbeda. Kalau 3T kan tidak ada akses untuk internet misalnya susah gitu. Jadi menggunakan media pembelajaran yang ada dan mudah digunakan guru dan siswa seperti itu. Jadi bisa menggunakan model pembelajaran yang sama tapi medianya berbeda. Gitu. Yang satu pakai elektronik, yang satu mungkin lebih ke pakai media apa gitu. Apa namanya? Media apa ya kalau itu matematika ya? Realia pakai seperti itu Bu. Oh Media. iya, 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 itu bisa Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan model yang sama tapi medianya berbeda. Oke, kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya ini adalah model pembelajaran berbasis masalah. Apa itu masalah, Bapak Ibu? Masalah hidup. Apa yang dimaksud masalah? Jadi kalau model pembelajaran berbasis masalah itu sintaksnya itu harus urut Bapak Ibu ya. Jadi sintaksnya atau langkah-langkahnya harus urut begitu. Jadi nggak boleh dari orientasi pada masalah langsung ke analisis kan nggak mungkin kan harus siswa itu dikasih masalah kemudian mengorganisasikan kegiatan pembelajaran membimbing penyelidikan gitu, mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah, kemudian analisis dan evaluasi gitu. Jadi sintaksnya kan ada 5 kan ini ya. Orientasi, mengorganisasikan, membimbing, mengembangkan, dan menganalisis itu harus urut gitu. Misalnya kalau disuruh orientasi masalahnya tidak boleh lompat-lompat seperti itu. Nah, itu PBL atau problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah gitu. Jadi siswa diberikan
masalah, kemudian diorganisasikan kegiatan pembelajaran di dalam pembelajaran, kemudian guru itu membimbing penyelidikan, yang keempat mengembangkan, dan kelima menganalisis dan mengevaluasi seperti itu. Atau ya lanjutnya Bapak Ibu. Kalau log R, jadi ini ada yang model pembelajaran selain PBL itu ada log R Bapak Ibu. Log R itu singkatan dari literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Literasi itu siswa disuruh membaca dulu, kemudian orientasinya bagaimana, kemudian kolaborasi berkelompok, kemudian merefleksikan. Jadi pembelajaran ini namanya log R, dari literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Kemudian ada juga model pembelajaran inquiry. Sintaks dalam pembelajaran inquiry itu harus juga urut Bapak Ibu. Pertama, orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Kemudian kalau model pembelajaran discovery atau menemukan, siswa itu menemukan gitu. Jadi siswa diberikan rangsangan masalah gitu, kemudian siswa mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, mengolah data, pembuktian, dan generalisasi. Jadi discovery itu siswa diberikan masalah gitu, baru mereka memecahkan, ya, menemukan kan, discovery learning gitu, atau pembelajaran discovery gitu. Bu, bisa tanya, Bu? Oke, Bu. Terkait dengan perbedaan discovery dengan inquiry, ini kan juga hampir sama, Bu, sepertinya, Bu. Iya. Artinya yang mau saya tanyakan itu apakah sebelumnya itu Bapak Ibu gurunya itu sudah ada jawabannya atau belum ya, Bu ya? Kan anak di situ kan memecahkan masalah kan seperti itu. Untuk jawabannya itu sebetulnya itu Bapak Ibu guru itu sudah menemukan atau sudah ada jawabannya atau belum, Bu ya? Oke, kalau masalahnya itu sudah Bapak Ibu, berarti kan masalahnya umpamanya apa ya Bapak Ibu? Kalau pelajarannya Bu Ani, masalahnya apa kira-kira? Kalau mau yang discovery atau pembelajaran, kira-kira pelajarannya materi apa kira-kira yang bisa gitu? Materi yang bisa misalnya saja explanation teks ya, Bu ya. Eksplanasi teks. Ya, Bahasa Indonesia, Bu? bahasa Inggris, Bu. Oh, bahasa Inggris. Ya. Ya. Ya mungkin bisa juga Ibu itu Ya. guru sudah ada tahu jawabannya, tapi kalau kan siswa bisa mengembangkan sendiri gitu, mungkin takutnya ada dua gitu jawabannya gitu. Tapi Iya. ternyata setelah siswa itu melakukan pembelajaran discovery itu, mereka menemukan hal baru gitu. Boleh, Bu. Itu harus ada kayak kunci jawabannya ya pastinya. Sebelum melakukan masalah itu kan guru juga harus tahu apa namanya inti dari masalahnya, kemudian bisa dipecahkan siswa. Nanti kalau siswanya melenceng dari pembahasan kan bisa diluruskan kembali. Oke. Ya, ya, ya. Jadi bisa dari ibu ada pakemnya berapa gitu, misalnya karena eksplanasi ya saya kurang paham gitu. Nah nanti kalau siswa bisa menambah terus ternyata ada hal baru itu nggak apa-apa Bu, malah bagus itu. Oke. Itu untuk dua-duanya ya, Bu ya, baik inquiry maupun discovery. Oke, iya, iya Bu. Yang menemukan kan siswanya, inquiry juga seperti itu. Iya, iya, iya. Oke. Bagaimana Ibu? Iya, iya, Bu. Iya. Kalau Ibu sudah menerapkan yang mana? Yang Kalau ke bahasa itu saya lebih cenderung ke problem sih, Bu, sama PBL gitu ya. ya kooperatif itu, Bu. Itu kan Problem based. bermacam-macam model pembelajarannya. Nah, itu Iya, iya, iya biasanya juga tergantung mata pelajarannya nggih dan materinya ya. Iya, Jadi iya. terserah Bapak Ibu untuk memilih model pembelajaran ngoten. Ngoten Bu Ani. Oke, terima kasih. Terima kasih nggih. Lanjutnya oke. Kalau model pembelajaran berbasis proyek aduh, bentar. Nah, lanjut nggih.
Kalau pembelajaran berbasis proyek itu sintaksnya itu ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar ya. Diberikan rangsangan, siswa diberikan atau peserta didik diberikan rangsangan. Kemudian mendesain perencanaan proyek ya, berbasis proyek ya, PJBL-nya. Kemudian menyusun jadwal, kemudian selanjutnya memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Oh, Bapak Ibu sudah bisa mendownload ya di LMS, sudah di-download semua materinya. Biar tidak gitu. Sampun. Sudah, Bu. Sudah Nggih. Bu yang ini. Sudah. Nggih. Jadi biar apa ada gambaran gitu nggih. Nah, bisa di-download semuanya di LMS untuk dibaca dan dipelajari gitu. Dan ini kalau pembelajaran berbasis proyek ada 6 sintaksnya Bapak Ibu. Selanjutnya kemudian tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Eh, Perhatikan contoh tujuan pembelajaran berikut. Ya. Tujuan pembelajaran itu melakukan aktivitas pemberian stimulus, rangsangan gitu. Jadi kan kalau sekarang anak itu tidak diberikan diterangkan guru langsung gitu ya, diberikan stimulus biar peserta didik itu tertarik pada pelajaran gitu. Eh, Misalnya kalau SKI gitu, mengapa Islam itu bisa menyebarkan apa, menyebar di Indonesia begitu, secara masif. Kenapa tidak Kristen yang secara masif dipeluk di Indonesia begitu? Itu salah satu pemberian stimulus. Jadi kenapa begitu? Kenapa kok mungkin stimulusnya kalau sejarah gitu waktu materi perang Aceh mungkin ya. Siswa itu diberikan stimulus. Kenapa harusnya si Cut Nyak itu sebagai pahlawan nasional menggunakan hijab misalnya? Tapi kalau di apa namanya digambar uang 10.000 gitu karena kita kaum milenial ada 10.000 ada gambar cutnya di kan dulu itu kok tidak memakai hijab seperti itu padahal faktanya harusnya pakai hijab gitu kan dia orang Aceh dan itu contohnya stimulus agar peserta didik itu tertarik gitu. Tidak hanya dia disuruh menghafalkan perang Aceh tahun berapa kemudian cutnya ditangkap tahun berapa, kenapa, alasannya apa itu. Tidak seperti itu. Jadi harus ada bisa meningkatkan literasi dengan menganalisis hal yang sebenarnya sepele tapi kadang-kadang harus ditanyakan itu dan itu penting. Kemudian selanjutnya yang tujuan pembelajaran itu melakukan diskusi kelompok. Peserta didik mampu menyajikan sistem persamaan linear dua variabel dari stimulus yang diberikan dengan benar. Kemudian yang selanjutnya melakukan proses pemecahan masalah peserta didik menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dari masalah dunia nyata secara tepat menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Ini matematika, nggih. Kemudian melalui penugasan pemecahan masalah peserta didik mampu menyelesaikan masalah sistem persamaan linear. Ini contohnya matematika ya, mata pelajaran matematika. Kemudian yang selanjutnya model pembelajaran kooperatif ya. Kalau ini yang ini adalah tipe think, pair, and share atau TPS. Yang pertama itu membuka pembelajaran, kemudian menyajikan informasi dan mengelompokkan siswa gitu. Bapak Ibu suka siswanya berkelompok apa mandiri sebenarnya kalau ngasih tugas? Sebenarnya kalau berkelompok di sekolah Bapak Ibu ada banyak yang titip nama atau tidak gitu siswanya? Atau enggak ya? Semuanya Tergantung ngerti. tingkat kesulitan tugasnya Oh, juga sih Bu. iya, tingkat kesulitan gitu. Iya. Sama tergantung kesepakatan di awal, Bu. Jadi biar tidak ada yang titip nama, yang ditulis hanya yang bekerja. Yang Oke, ya bekerja tidak bagus. boleh ditulis namanya. Iya, kalau kan biasanya titip nama gitu, kalau kelompok itu kelemahannya. Tapi kan kalau nggak berkelompok, kalau berkelompok kan umpamanya anak itu sungkan tanya ke gurunya, bisa tanya ke temennya itu positifnya berkelompok ya. Nah, di dalam, ya benar biasanya tidak ditulis namanya gitu ya, Bu. Agak agak sadis tapi harus ya. Oke ya, selanjutnya tipe think, pair, and share. Yang pertama itu membuka pelajaran, kemudian menyajikan informasi dan
pengelompokan, think itu berpikir, pair itu berpasangan, kemudian share berbagi. Kemudian diberikan penghargaan dan selanjutnya penutup pelajaran. Ini tipe model pembelajaran kooperatif ya, berkelompok, tipe think, pair, and share gitu. Ini selanjutnya, nah ini hubungan antara tujuan model dan indikator pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini pertamanya tadi sudah membuka, kemudian tujuan pembelajarannya itu ada di yang di berpasangannya ya. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan sistem persamaan linear dua variabel dari stimulus yang diberikan dengan benar tadi ya. Kemudian indikatornya yang akan dicapai dalam tujuan pembelajarannya itu mampu menyajikan sistem persamaan linear dua variabel dan teks informatif terkait problematika akomodatif dan inklusif terkait komitmen dan penyempurnaan diri dengan mengadopsi ide-ide baru yang positif. Kemudian share-nya itu tadi, yang share-nya ini, yang indikatornya itu sampai ke di share dan eh, pair dan share itu bisa mencapai indikator tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu bisa berdiskusi kelompok atau materi Bapak Ibu aja yang Bapak Ibu ajarkan ya. Nah, ini contohnya di sini Bapak Ibu. Saya sharekan di saya yang LMS terbarunya sebentar. Sama nggak ya yang LMS barunya? Coba ini ada contohnya Bapak Ibu nih. Saya lihat tadi sudah ada contohnya nggih. Jadi bisa disesuaikan, saya berikan waktu untuk Bapak Ibu mengerjakan 15 menit. Ada nanti ada yang perwakilan presentasi gitu. Monggo dibuka LMS-nya. Lembar kerjanya, LK-nya kok, LK-nya Bapak Ibu. Jadi karena ini nggak ada kelompoknya Bapak Ibu nggih. Ini bisa pribadi dulu nggak apa-apa. Bapak Ibu mengerjakan sesuai dengan ya pelajaran yang Bapak Ibu Bapak Ibu ajar. Ini sudah ada contohnya. Monggo, sudah saya share ya. Silahkan dikerjakan. Itu sudah ada contohnya, Bu. Tak tinggal menyesuaikan aja. Bapak Ibu milih model pembelajaran yang apa? Monggo. 15 menit, ya.
Mungkin ada yang sudah selesai, Bapak Ibu. Bisa dipresentasikan salah satu mawon, monggo. Ada yang sudah? Belum ya? Sudah ada contohnya nih, Bapak Ibu. Tinggal mengganti sesuai dengan matkulnya, Bapak Ibu. Jadi kita tekan Pak. Iya loh. Ya, om mesti seneng ini. Iki loh, sebelah iki loh, mesti tenang. Monggo Bapak Ibu, sudah ada yang satu mewakili karena jam 12 mau ganti. 11 mau ganti Bapak
Bapak siapa satunya itu ya, Bapak. Bapak siapa ya jadwalnya? Karena ada materi selanjutnya Bapak ini, Rabu ya. Pak Erdiansa ya. Monggo Bapak Ibu, ada yang sudah bisa yang sedapannya mawon ya. Bapak Ibu, monggo. Bapak Ulil Albab. Loh, kok nge-lag ya? Waduh, kok nge-lag ini? Oke. Jaringan saya kurang stabil ini kayaknya ya. Monggo, Bapak Ibu, ada yang mau membacakan hasil dari lembar kerjanya? Oke, Ibu Ani, monggo. Mohon izin Ibu. Oke, monggo Ya. Bapak Ibu. Saya akan mencoba ini terkait dengan menyusun materi pembelajaran dan juga menyusun tujuan pembelajarannya serta literasinya dan juga kompetensinya ya Bapak Ibu. Ini untuk yang pertama, ini untuk materinya itu adalah kebetulan saya pengampu mapel bahasa Inggris. Ini materi pembelajarannya adalah terkait dengan teks naratif. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, teks naratif itu terkait dengan cerita, Bapak Ibu. Nah, untuk kompetensi literasi yang ingin kami tingkatkan itu adalah literasi membaca dan sains, kemudian literasi sains dan juga budaya. Untuk langkah-langkahnya Ibu Ani adalah bisa share screen juga mau napa-napa ya? Saya stop share screen. mohon maaf Ibu, ini kadang tadi waktunya sebentar jadi saya orek-orek gitu. Oke, monggo lanjut Ibu. Literasi sains membaca dan juga literasi sains dan budaya. Di sini pertama itu adalah siswa itu mengamati video penjelasan tentang teks naratif itu apa, kemudian serta kami memberikan bacaan yang berjudul The Origin of Vietnam. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah asal-usul orang Vietnam. Seperti itu Ibu. Kemudian setelah melihat video dan membaca itu, kemudian peserta didik mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini model pembelajarannya adalah discovery learning. Kami mencoba discovery learning. Jadi setelah melihat video dan membaca, kami memberikan kesempatan anak-anak untuk mengidentifikasi pertanyaan atau menyiapkan pertanyaan secara kelompok. Kemudian juga peserta didik kemudian membentuk dengan kelompoknya mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian tahap berikutnya adalah peserta didik dengan kelompoknya berdiskusi mengolah data dengan hasil pengamatannya seperti itu. Kemudian kelompok tersebut, tiap-tiap kelompok memverifikasi hasil pengamatannya. Kemudian masing-masing perwakilan kelompok mengkomunikasikan di dalam di kelas seperti itu, Bu. Terima kasih. Intinya terima kasih Ibu Ani karena ini waktunya sudah habis Bapak Ibu ya.
eh Oke, maksudnya sebentar. bareng faktornya juga. Oke, sebenarnya Bapak Ibu mau presentasi semua, ya nggak apa-apa, cuman waktunya sudah habis, mau ganti Bapak Erdi, nggih. Sebentar, ini sebentar sedikit terakhir, nggih. Jadi, nggih. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan jawabannya, bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam memilih sebuah model pembelajaran. Atau mungkin yang kedua, apa hal yang Bapak Ibu pelajari di sesi ini, monggo. Atau di satu aja, satu Bapak Ibu, satu mawon. Monggo Bapak Ibu. Monggo, ada yang raise hand? Nah, saya coba ya Bu ya untuk refleksi ya. Nggih, Bu Nurul, Nggih. monggo. Yang saya pelajari dari sesi ini adalah ternyata banyak model pembelajaran yang bisa kita terapkan untuk berbagai pelajaran di sekolah gitu. Jadi dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, sebenarnya kita punya banyak pilihan model pembelajaran yang bisa kita terapkan di sekolah dengan menyesuaikan berbagai hal, termasuk dengan fasilitas yang ada di sekolah dan juga kondisi siswa-siswi kita di madrasah. Yang pasti adalah tujuan dari apapun model pembelajarannya adalah bagaimana siswa-siswi kita dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Ibu tanggapannya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah aktif dalam sesi ini. Sebenarnya saya mau perpanjang, tapi ini sudah habis waktunya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Monggo Bapak Ibu, semoga yang on off cam besok on cam. Dia mungkin ini masih ngajar atau punya kesibukan lain. Bapak Erdi, apakah sudah ada di dalam kelas? Siap, oke. Oke, saya akhiri ya Bapak. Bapak Ibu foto dulu ya. Saya print screen dulu. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat untuk materi selanjutnya. Ketemu lagi besok dengan saya jam 8 sampai jam 2 jam ya. Monggo. Bapak Edi, saya akhiri ya. Saya alihkan ke panjenengan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipindahkan hostnya ya Bu ya? Siap Bapak. Oke. Pabrik dulu ya, 5 menit. Boleh, silakan. Nak ngopi dulu, nak ke toilet dulu 5 menit. Monggo, Pak. Ini semua kaku semua, Pak. 4 jam, 4 jam, darah tidak mengalir. Monggo, kalau yang nak ngopi dulu, silakan. Kita mulai jam 11.07. Jangan kelamaan Bapak Ibu, karena nak duhur. Nanti ke zuhur biar semoga sudah selesai di jam 12. Bapak Erdi sudah jadi host nggih? Oke, terima kasih Bu monggo Nikmah. nggih, terima kasih. Semangat Bapak, jam terakhir.